Tahukah kamu, Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakepikatan pada tahun 850 Masehi. Pembangunan dilanjutkan dan perluas oleh Raja Lokapala dan Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu berdasarkan prasasti Siwagra berangkat tahun 856 Masehi. Isi prasasti ini adalah nama asli candi ini yaitu Siwagra Rumah Siwa atau Siwalaya Rana Siwa. Selain itu juga berisi tentang awal pembangunan yang melibatkan Sungai Upa. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodeng, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan pada masa puncak kejayaannya. Sekitar tahun 930 Masehi ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Dinasti Isyana. Kepindahan ini menjadikan Candi Prambanan mulai rusak dan runtuh secara perlahan karena ditinggalkan begitu saja. Serta pada abad 16 terjadi gempa besar yang menimpa Jawa yang menyebabkan Candi Prambanan benar-benar runtuh. Dan hanya menyisakan beberapa candi-candi dan arca durga. Sisa-sisa peninggalan inilah yang menjadi cikal bakal cerita rakyat tentang Candi Prambanan yang dibangun dalam tempo semalam dan kisah cinta Roro Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh Calam seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Walaupun sudah diperintahkan oleh Raffles untuk merenovasi, tetap saja candi ini terlantar sampai berpuluh-puluh tahun karena akses yang cukup sulit. Kemudian pada tahun 185 Januari Willem I Jerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian Isase Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Upak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman, sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Arp memelihara bagian yang rawan runtuh. Tahun 1918 sampai 1926 dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala Ojek Kundigdienst di bawah PJ Perquin dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaidah arkeologi. Tahun 1926 dilanjutkan Dehan hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Tahun 1931 digantikan oleh Ensur V.R. van Ramen hingga pada tahun 1942 dan kemudian diserahkan kepemimpinan renovasi itu kepada putra Indonesia dan itu berlanjut hingga tahun ke-1993. Candi Prambanan kini termasuk sebagai situs warisan dunia yang dilindungi UNESCO. Status ini diberikan oleh UNESCO pada tahun 1991.